tell me, but you never, ever, do you understand? Menghadirkan tema post-apokaliptik, film sci-fi garapan sutradara Susan Bier ini menyuguhkan atmosfer horor yang membuat kita tegang di hampir sepanjang film. Formulanya juga jadi angin segar tersendiri di tengah banyaknya tema horor jump scare yang bertebaran dan membuat kita jenuh di setahun terakhir. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kalian gak lupa menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Diadaptasi dari novel bertajuk sama karya Josh Malerman, Bird Box bercerita tentang sebuah fenomena aneh di mana hampir semua orang mengalami halusinasi dan melakukan bunuh diri secara bersamaan. Tak dijelaskan secara pasti apa yang membuat mereka nekat mengakhiri hidup. Namun satu-satunya yang bisa dilakukan agar tak tertular adalah dengan menutup mata. Alhasil, orang-orang yang tersisa harus bertahan hidup dengan menutup mata mereka dari dunia luar. Mereka hanya bisa membuka mata di ruangan tertutup, serta menghindari kontak mata dengan orang-orang yang sudah terlanjur terinfeksi. Mengusung genre thriller, film ini disebut-sebut punya suasana ketegangan serupa dengan A Quiet Place pada tahun 2018, garapan John Krasinski. Bedanya kalau dalam A Quiet Place karakternya tidak boleh menimbulkan suara, di Bird Box karakternya nggak boleh melihat. Film ini dibintangi oleh Sandra Bullock, Sarah Paulson, dan Trevante Rhodes. Dikisahkan dalam Bird Box ada sebuah entitas yang bikin orang-orang yang melihatnya langsung ingin bunuh diri, sehingga kamu mesti pakai penutup mata kalau mau selamat. Entitas ini entah alien atau hantu bisa memanipulasi suara mereka jadi seseorang yang kamu kenal dan mengambil wujud apapun. Demi membangun ketegangan yang dibutuhkan, film ini dibuka dengan adegan Mallory yang diperankan oleh Sandra Bullock menyampaikan kepada anak laki-laki dan perempuan di depannya yang dapat diperkirakan sebagai anaknya bahwa mereka akan melalui perjalanan panjang dan berat. Mallory memberitahu kedua anak itu dengan nada tegas, khususnya jangan pernah membuka penutup mata dan pasang telinga untuk mendengarkan. Mulai dari situ kamu bakal merasa perjalanan melintasi sungai dengan perahu itu adalah hal yang mustahil. Di saat bersamaan, kamu dibuat bertanya-tanya apa alasan mereka melakukannya. Apa yang terjadi sampai-sampai mereka menutup mata dan kenapa mereka membawa burung? Dimulai dengan suasana mencekam yang menjanjikan, latar pun berganti. Kita diajak mundur pada masa 5 tahun sebelumnya, saat semua peristiwa bermula. Saat itu Mallory masih hamil dan insiden bunuh diri di seluruh dunia baru saja dimulai. Dari sini kamu bakal mengerti pentingnya penutup mata itu buat mereka. Yap, gelombang bunuh diri terjadi di seluruh dunia karena adanya entitas yang berjalan-jalan di luar yang kalau kamu lihat bisa memicu kamu buat bunuh diri dengan segera. Tidak berlama-lama fokus pada latar waktu yang sama, kamu bakal diajak kembali ke perjalanan Mallory dan dua anak tadi di sungai. Mereka berusaha menuju ke sebuah tempat yang mereka harapkan aman. Namun, kamu tetap belum tahu sejauh mana perjalanan mereka dan apa sebenarnya tempat itu. Film ini memang bakal mengajak kita bolak-balik kedua latar waktu tersebut, yaitu awal mula peristiwa saat Mallory masih hamil 4 bulan dan latar waktu masa kini yang berselang 5 tahun. Jadi kita diajak memahami apa yang terjadi di sekitar Mallory melalui perpindahan alur yang maju mundur ini. Meski maju mundur, alurnya begitu enak diikuti loh. Namun ada kalanya kamu bakal merasa cerita begitu lambat
memanas karena konfliknya dihadirkan satu demi satu, tidak sekaligus di satu bagian. Hasilnya, kamu bakal bersimpati dengan karakter Mallory yang memang berkembang seiring perjalanannya. Alur semacam ini bakal mengganggu kalau kamu tidak suka tipe perpindahan alur yang diiringi dengan penjelasan tentang latar waktu yang terjadi di layar. Film ini pada dasarnya minim penjelasan. Bahkan sampai filmnya habis, kita bakal tahu makhluk apa yang menanti di luar. Mungkin bentuknya bisa kita ketahui dari sketsa bikinan Gary yang diperankan oleh Tom Hollander, karakter yang datang ke rumah jelang Mallory melahirkan. Terlepas dari itu, sosok entitas dalam film Bird Box sama sekali nggak kasat mata, tidak terlihat di kamera, tapi pergerakannya bisa tampak dari pergerakan daun-daun di sekitarnya. Buat film post-apocalypse, tentu penjelasan tentang kenapa itu terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana para karakter dalam film itu bertahan hidup jadi sangat penting. Kalau tidak ada, film ini bisa dibilang murni berisi drama semata karena terlalu banyak misteri yang tidak terungkap. Nah, Bird Box pun agaknya tidak mau menghabiskan durasi buat penjelasan yang logis dari semua peristiwa itu. Sayangnya, meski minim penjelasan, film ini justru cenderung mudah ditebak. Khususnya setelah Mallory bersama dua anak yang dipanggil boy dan girl itu melewati arung jeram. Meski awalnya dibuka dengan ketegangan yang lumayan mengundang emosi, perasaan itu tidak bakal bertahan sampai akhir. Sebaliknya, kita bakal dibawa melankolis dan tetap mengikuti film ini meski dalam hati sudah bisa menebak-nebak akhirnya. Perlu diingat, film yang mudah ditebak itu tidak sama dengan film yang buruk ya. Toh pada dasarnya akhir film itu cuma dua, happy ending atau sad ending. Jadi apapun endingnya, yang paling penting apakah penutup tersebut menyelesaikan film dengan baik. Untuk Bird Box bisa dibilang penutupnya begitu manis dan bikin hati menghangat. Bahkan bukan tidak mungkin kamu meneteskan air mata. Penasaran? Kamu gak bakal dapat jawabannya di sini, jadi tonton aja filmnya di Netflix. Lebih positif dibandingkan novelnya. Diadaptasi dari novel bukan berarti sebuah film harus sama kayak novelnya. Dalam film ada screenplay yang disesuaikan demi kebutuhan sinematik yang cuma bisa tampil sekitar 2 jam penayangan. Di Bird Box pun tidak semua hal sama kayak novel. Perbedaan yang paling terlihat adalah orang-orang di rumah. Karakter Douglas yang diperankan oleh John Malkovich cuma ada di film. Karakter Tom pun dibuat hidup lebih lama dalam film. Kalau ngikutin serial The Walking Dead, kamu tentu bisa mengerti bahwa perbedaan ini adalah hal yang biasa. Namun lebih jauh lagi, bisa dibilang film Bird Box bahkan lebih manis dan positif daripada novelnya. Meski dibilang drama thriller, sebenarnya unsur thriller dalam film ini barangkali cuma kenyataan bahwa ada fenomena bunuh diri massal di sekitar kita dan kamu harus menjalani aktivitas di luar rumah tanpa melihat. Sisanya kamu bakal diajak mengikuti perjalanan Mallory saja. Beda dengan novelnya yang cenderung lebih kelam, filmnya justru lurus-lurus aja mengikuti perjalanan dan perjuangan Mallory dari awal sampai akhir. Novelnya punya ending yang mengejutkan. Nah, soal perbedaan itu, Heiser, sang penulis skenario, mengaku bahwa dialah yang bikin film ini lebih positif dari novelnya. Pesan tentang penerimaan diri. Awalnya Mallory adalah sosok perempuan yang tidak begitu menerima kehamilannya. Apalagi anak yang dikandungnya adalah hasil dari one night stand dengan teman sekamarnya yang tidak pernah kembali. Dia bahkan tidak berekspektasi anaknya bakal lahir atau memberi nama anaknya itu setelah lahir. Bisa jadi, itulah alasan dia memanggil 2 anak yang dibawanya itu dengan kata boy and girl. Mallory takut
Dia tidak percaya dirinya bisa jadi ibu. Dia juga takut anaknya bakal kenapa-napa di dunia dengan entitas mengerikan itu. Namun pada akhirnya dia belajar menerima bahwa hal yang paling menyedihkan adalah ditinggalkan dan hidup sendiri. Di film ini kamu juga bakal diajak mengikuti perkembangan karakter Mallory dari yang awalnya skeptis sampai akhirnya bisa menjalin persahabatan, bahkan mampu mencintai lagi. Dia adalah seniman yang socially awkward dan tidak nyaman berada di antara orang-orang. Namun akhir dunia mengubah dia. Karakternya pun membuktikan bahwa humanity still exists even it's the end of the world. Bisa dibilang Bird Box berhasil membawa kita ke dalam suasana mencekam yang dibangun secara perlahan sekaligus kisah menyentuh lewat perkembangan karakter utama. Jadi, tonton aja filmnya sekarang. Kalau udah nonton, jangan lupa berikan komentar.